Shalom, kita berjumpa kembali dalam Gema Misi Kasih bersama saya Pendeta Aris Ilu. Kita akan masuk dalam merenungkan firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini. Mari kita awali dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali dipertemukan lagi melalui renungan firman Tuhan hari ini. Berkati semua kami yang boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati juga hamba yang menyampaikan, sehingga semua kami boleh diberkati Tuhan melalui bagian firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama pada hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati semua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan dasari renungan firman Tuhan kita hari ini dari teks firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 25 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yesaya pasal 25 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, saya akan bacakan. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang yang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Tema renungan kita hari ini yaitu Tuhan tempat pengungsian. Sekali lagi tema kita ialah Tuhan tempat pengungsian. Saudara sekalian, dunia yang kita hadapi saat ini adalah satu dunia yang tidak aman. Kita tahu bahwa minggu-minggu yang sekarang kita masuki, banyak orang sedang berada di dalam ketakutan dan kepanikan. Ada orang yang mungkin beranggapan bahwa tempat yang aman ialah tempat yang tidak ada peperangan. Itulah sebabnya mereka berbondong-bondong untuk pergi ke tempat yang lebih aman, untuk di sana mereka dapat berlindung. Ada orang beranggapan bahwa tempat yang aman itu ialah tempat yang cukup berkelimpahan. Itulah sebabnya mereka akan pergi ke tempat yang merasa cukup untuk berkelimpahan, karena mereka ingin lari dari tempat di mana mereka mengalami kelaparan. Sama seperti dalam Alkitab, kita melihat tentang Yakub dan keturunannya, mereka berangkat ke Mesir karena akibat kelaparan. Juga yang kedua kita lihat tentang keluarga Elimelek, yang juga karena kelaparan mereka tinggalkan Bethlehem dan menuju ke Moab. Karena mereka merasa tempat yang aman ialah tempat yang ada kelimpahan, ada makanan yang cukup di sana. Namun dalam situasi saat ini, di mana dunia sedang diperhadapkan dengan satu wabah yang begitu merajalela di berbagai tempat, yang membuat rasanya tidak ada tempat yang aman di mana orang harus berlari atau di mana orang harus pergi. Bahkan juga dalam kehidupan kita pun harus dalam relasi satu dengan yang lain, kita pun harus menjaga jarak, ya, supaya jangan kita terkontaminasi dengan atau terjangkit dengan penyakit ini, sehingga rasanya situasi di mana-mana itu menjadi sesuatu yang tidak aman. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam konteks firman Tuhan hari ini, kita melihat tentang bangsa Israel di mana dalam masa pelayanan Nabi Yesaya yang berbicara tentang akhir zaman. Maka di situ dikatakan akibat daripada dosa, maka Tuhan memberikan peringatan-peringatan itu kepada umat Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 24 ayat yang kelima, di situ dikatakan, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Dan ini merupakan dosa yang dilakukan, sehingga kondisi dunia saat itu dikatakan sama seperti dalam ayat yang keempat dari Yesaya pasal 24 ini, dikatakan
bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama-sama. Jadi di sini kita melihat bahwa apa yang terjadi juga merupakan peringatan-peringatan dari Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai umat Tuhan, sebagaimana tema kita, yaitu bahwa supaya Tuhan menjadi tempat pengungsian atau tempat pelarian kita di dalam menghadapi masa sukar. Nah, kita melihat mengapa Tuhan menjadi tempat pengungsian kita. Yang pertama, manusia pada dasarnya lemah, atau saya pakai istilah yang lain, manusia pada dasarnya adalah rapuh. Karena di dalam ayat firman Tuhan ayat yang keempat dipakai beberapa istilah di sana, yaitu orang yang lemah atau orang yang miskin dalam kesesakan. Inilah yang dinyatakan oleh Alkitab tentang keadaan manusia, tentang kerapuhan manusia. Dan kalau kita memperhatikan situasi saat ini, orang yang lemah, rapuh ini adalah dalam ketakutan menghadapi situasi. Mereka bukan takut terhadap bom nuklir yang kelihatan, tapi mereka takut kepada virus yang tidak kelihatan. Tapi rasanya takut terhadap virus ini lebih daripada orang takut kepada bom nuklir. Nah, dalam keadaan kerapuhan ini manusia berusaha. Saya melihat paling tidak ada 3 usaha manusia yang nampak sekarang. Yang pertama ialah manusia menjaga kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Ialah mereka harus mencuci tangan, mereka harus pakai masker, mereka tidak boleh kontak dengan orang lain, dan harus menjaga jarak supaya tidak terkena atau terkontaminasi dengan sakit penyakit yang ada pada orang lain. Bahkan juga informasi belakangan ini supaya orang harus mengurung diri di rumah. Mereka tidak boleh keluar dengan jangka waktu tertentu. Ini semua baik untuk supaya menjaga kesehatan. Ya. Yang kedua, ialah ada usaha di mana nampaknya tidak begitu jelas. Ialah hanya menunjukkan sikap nangis. Dan ini bagi saya, apa alasannya menangis menghadapi situasi ini? Tentu kita tidak perpanjang dan tidak boleh menanyakan kenapa orang menangis. Tapi itu satu sikap yang muncul di saat orang mengalami ketakutan dan mengambil jalan dengan cara ini. Ya. Sikap yang ketiga ialah kita menyaksikan ada umat Tuhan yang berdoa memuji-muji Tuhan. Mereka berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya. Mereka berdoa juga untuk memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa mereka. Mereka berdoa dan minta supaya Tuhan ampuni, dan Tuhan mampukan mereka untuk melewati masa sukar ini. Dan inilah sikap yang seharusnya kita ambil di dalam kerapuhan manusia ini. Karena manusia yang rapuh, dia tidak bisa jalan lain yang bisa dilakukan sebagaimana dia bisa datang kepada Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan adalah tempat pengungsian kita. Tuhan adalah tempat pengungsian kita. Dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang yang lemah. Kata engkau di sini itu menunjukkan kepada Tuhan itu sendiri. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan yang disembah oleh umat Tuhan, disembah oleh kita. Dan Tuhan inilah yang telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yang berbicara kepada mereka, yang memberikan perjanjian kepada mereka, dan mereka memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Tuhan yang sama juga bertemu atau menyatakan diri kepada Musa di Gunung Horeb. Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa dan menyatakan siapa dia. Dia adalah pemilik umat itu sendiri yang telah mengantar mereka keluar dari tanah perjanjian, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan Tuhan yang sama itulah
yang telah menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Di sini kita melihat bahwa Allah yang sama itu, Allah atau Tuhan itu juga yang sudah menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhannya sendiri mempertegas lagi di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-28 dikatakan, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Dia menyatakan dia adalah datang dari Bapa, Allah yang menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini. Itulah ketegasan yang kembali Yesus nyatakan tentang siapakah Tuhan yang menjadi tempat pengungsian kita. Kita kembali kepada perjanjian lama dalam ungkapan Nabi Yeremia. Dalam Yeremia 16 ayat yang ke-9a dikatakan, Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Dalam penyataan firman Tuhan dikatakan Tuhan sebagai kekuatan dan sebagai benteng. Di dalam masa sukar yang kita hadapi, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan dinyatakan di sini sebagai sumber kekuatan itu sendiri, yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Iman kita diteguhkan dalam menghadapi situasi ini. Bahkan sebagai benteng, itu tempat di mana kita bisa berlindung dan kita akan bisa merasa aman. Dan itulah menjadi sasaran pelarian kita kepada Tuhan. Saudara, di dalam situasi ini tidak ada tempat yang lain yang lebih aman selain lari kepada Tuhan sebagai tempat pengungsian yang disebutkan di sini sebagai kekuatan dan sebagai benteng itu sendiri. Bahkan pemazmur juga katakan dalam Mazmur 59 ayat yang ke-17, sebab engkau menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Saudara, nampaknya sekarang dunia berada dalam kesesakan. Di mana-mana orang menjerit, di mana-mana orang berteriak minta tolong, di mana-mana orang mau supaya mendapat pertolongan atau bantuan dan berbagai cara, di mana manusia sekarang sedang berusaha. Itulah kesesakan yang sedang menghimpit manusia di berbagai belahan bumi ini. Baik orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin. Semua sedang di dalam keadaan kesesakan. Tapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan masih mengatakan ada jalan keluar. Itulah Tuhan sebagai tempat pengungsian kita. Poin yang ketiga, berkat atau akibat kalau kita tempatkan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita. Kita akan lihat dalam ayat yang ketiga, oleh karena itu satu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Ayat ini merupakan akibat daripada orang menempatkan Tuhan sebagai tempat pengungsian. Akan menjadi bangsa yang kuat, yang memuliakan Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan di sini, itu berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi, tentu ada rancangan Tuhan di dalamnya. Sebagaimana juga dikatakan di dalam pasal 1 dari Yesaya, pasal 25 ini bagian B dikatakan, sebab dengan kesetiaan yang teguh, engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Nah, kalau kita melihat hal seperti ini, maka segala sesuatu, walaupun keadaannya yang kita hadapi saat ini, tapi tentu ada maksud Tuhan di dalamnya. Sehingga sebagai orang percaya, kita diarahkan, diajarkan untuk melihat situasi ini, ada rencana Tuhan di dalamnya. Nampaknya situasi ini gelap, tapi kita harus melihat ada terang di dalamnya. Nampaknya situasi ini suram, tapi kita harus melihat ada kemuliaan di dalamnya. Dan ini yang perlu kita mengetahui. Apa maksud Tuhan? Tuhan mengizinkan semuanya yang terjadi dalam
kehidupan di saat ini, di zaman kita berada saat ini. Sehingga mari kita melihat apa yang Tuhan rencanakan, yang harus kita memahami, yang harus kita mengerti. Paling tidak kita dapat memahami sebagaimana penjelasan tadi sebelumnya, bahwa ada satu kelompok yang justru berdoa memuji Tuhan, mengaku dosa, menyadari keberadaannya dalam menghadapi situasi ini. Ini yang kita lihat sebagai terang Tuhan di dalamnya, bahwa situasi ini menjadi cara Tuhan untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Situasi untuk membuat kita lebih datang kepada Tuhan. Kita tidak lagi membanggakan diri kita, merasa kita lebih hebat satu daripada yang lain. Tapi kita justru merendahkan diri, berseru kepada Tuhan. Semua lutut harus berlutut dan semua lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Bahkan juga dengan situasi ini, di mana dalam media sosial, di mana dimunculkan tentang orang berdoa berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Ini menjadi kesempatan, kemuliaannya di sini, terangnya di sini, untuk supaya kita memberitakan Injil sehingga lebih banyak orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya sebagai tempat pengungsian untuk kita datang kepadanya. Itulah yang Tuhan inginkan, bahwa dalam masa yang kelam kita harus melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Demikianlah 3 poin yang telah kita renungkan bersama-sama di dalam bagian firman Tuhan hari ini. Kita masuk pada kesimpulan. Marilah kita di dalam situasi yang sulit ini, kita jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita. Maka di dalam Tuhan kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan Tuhan dengan ajaib. Dan melalui situasi yang sulit ini, Injil Tuhan semakin diberitakan sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi yang semakin sulit kami hadapi, ada firman Tuhan yang memberikan kami iman dan pengharapan. Engkau berbicara kepada kami bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat pengungsian kami di masa sukar ini. Karena Engkaulah tempat di mana kami dapat berteduh, berlindung, bagaikan kota benteng dan gunung batu yang teguh. Terima kasih Bapa. Berkati semua kami yang mendengar firman Tuhan ini. Tentu sebagai manusia kami juga tidak kebal terhadap ketakutan, kegelisahan, kepanikan, kekhawatiran. Tetapi kami tahu di dalam Yesus Engkau berikan kami ketenangan itu. Oleh karena itu berkati tiap-tiap kami, supaya apapun kondisi kami, beri kami untuk lari kepada Tuhan, menjadi tempat pengungsian satu-satunya yang dapat menenangkan hati kami, meneguhkan hati kami. Berkati semua kami bersyukur untuk semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.